dari dulu beliau selalu menginginkan untuk saya berangkat ke Tanah Suci. Saat itu saya belum terpanggil untuk datang ke sana. Sampai pada akhirnya saya ketemu Pak Murad, bergabung di sini, Allah memberikan jalan untuk saya bisa ke sana. Dan saat itu ibu saya sudah tidak ada. Jadi itu pertama kali aku umroh itu landing di Jeddah. Landing di Jeddah itu aku terharu, Masya Allah. Emang aku udah sampai sini ya? Aku nangis, Bu. Nah, qadarullah sebelahku mbah-mbah. Dia langsung nepuk aku, Mbak, kita udah sampai ya, kita udah sampai. Air mata udah nggak bisa turun lagi, Bu. Ditarik kayak turun tuh jatuh naik lagi gitu. Oke, gitu. I'm to leader here gitu kan. Diceritakan gimana tuh, Bu? Itu cita-citanya meninggal di Makkah Madinah. Ini baru teman ibu saya, dia gimana ceritanya, Bu? Coba. padahal berangkat sehat kan, kita dulu jamaah Mesir umrah plus Mesir dulu pernah kita berangkatnya sehat, masih jalan-jalan, tapi qadarullah pas di Mekah beliau tiba-tiba sakit, Tiba-tiba meninggalnya di Mekah. Itu kejadian yang benar-benar, yaitu berarti kan dikabulkan sama Allah. Manut, alhamdulillah sampai ke depan, dan beliau sudah berhasil untuk nyium Ka'bah. Beliau, ya Allah, terima kasih sekali ya Allah, ini matur merasakan kamu sininya saya itu rasanya, ya Allah, biar saya hilang Ka'bah. Biar ditolong, iya, Masya Allah. biar pas hilang ditolongi, sandal digawake, gitu kan rasanya, ya Allah senang gitu. Jadi kebahagiaan kita itu kalau jamaah bahagia. Nah, itu memang seorang Masyiat Baitullah itu emang nggak harus mikirin ibadah buat diri sendiri, karena di sana ibadah itu nggak harus melulu sholat, baca Quran. Di sana egois buat diri sendiri, tapi kita melayani para tamu Allah. Ya, kadang kemabruran kita itu malah justru lewat hal-hal seperti itu. Gitu, tidak melulu melalui ibadah yang wajib yang kita laksanakan sendiri, tapi datang dari mungkin ketulusan kita membantu mereka lah yang menjadi kemabruran ibadah kita. Halo sahabat Famaza, kembali lagi di podcast Famaza, ruang di mana kita mendengarkan langkah dan juga getaran hati para mereka yang telah terpanggil ke Baitullah. Bersama saya Ayunda Rahmadanti akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oke, kalau 2 episode sebelumnya para pemirsa sudah mendengarkan experience dan juga pengalaman dari jamaah Famaza. Kali ini kita akan mendengarkan sisi lain dari tour leader. Hari ini kita dihadirkan para tour leader Famaza. Ada Bu Asih, Assalamualaikum. ada Bu Ana dan juga Bu Rini. Masya Allah. Apa kabar nih ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, kabar baik. Alhamdulillah sehat. Iya, Masya Allah, seneng banget ya. Oke. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu Ibu. Sebagai orang awam ya Bu, saya juga sebagai orang awam gitu ya, ngelihat pengalaman Ibu nih udah bolak-balik ke Baitullah, Masya Allah banget ya, menginspirasi banget. Aku boleh tahu nggak sih Bu, kayak mana sih perasaan pertama kali tuh ditugaskan sebagai tour leader, dan estimasi keberangkatannya itu udah di depan mata gitu, udah tahu tanggalnya. Apa sih yang terbersit di hati kalian, di perasaan kalian tuh kayak mana? Oke, dimulai dari Bu Asih dulu mungkin. Boleh, oh ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Yunda. Saya sebagai tour leader pertama kali mendapatkan tugas untuk mendampingi jamaah, tentunya jelas pasti senang. Dengan tanggal keberangkatan yang mendekati, ada rasa yang Masya Allah dagdikduk, takut, karena jujur itu pengalaman pertama bagi saya. Akan tetapi dengan Insya Allah rasa senang, sukacita akan datang ke Tanah Suci, di mana Tanah Suci itu adalah Insya Allah hampir harapan semua umat muslim seluruh dunia. Saya percaya bahwa kami bisa untuk mendampingi para tamu-tamu Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, Masya Allah. Terharu banget ya ibu-ibu semua. Oke, kalau ibu-ibu yang lain ini gimana nih? Oke, dimulai dari Bu Ana dulu nih, gimana perasaannya? Kalau tanya perasaan mesti bahagia ya, senang. Tapi kalau besok berangkat otomatis kita mesti deg-degan, itu gimana ya besok berangkat dampingi jamaah gitu kan.
pasti happy lah. Happy ya. Oke, kalau Bu Rini gimana nih? Yang jelas ketika mendengar itu ditugasi ini speechless lah Mbak ya. Ya, speechless. Speechless sampai air mata terurai-urai. Ya Allah, yang utama yaitu kita mau istilahnya mendapatkan tugas mulia. Kita mendampingi para calon tamu Allah itu bukan hal yang sembarangan, bukan hal yang mudah, bahkan benar-benar hati kita apa ya istilahnya betul-betul ditata bagaimana kita itu memantaskan diri kita untuk menjadi tamunya Rasulullah, tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sungguh luar biasa. Membersihkan diri inilah yang kadang memang harus kita olah sedemikian rupa sehingga benar-benar kita itu siap untuk sowan Kanjeng Nabi dan juga tentunya sowan Allah seperti itu. Masya Allah, berarti tadi ada terharu, deg-degan, speechless juga, ya nggak sih? Ya emang bener sih, karena kan amanah ya, bener ya, amanah semua itu pasti karena sebuah amanah pasti udah dijalanin itu di waktu yang tepat gitu ya, jadi nggak membebani gitu ya. Oke. Dan dilihat-lihat ini kan semuanya perempuan ya. Sebagai perempuan juga ini aku pengen tahu deh, penasaran karena alhamdulillah ini ibu-ibu semua kan sudah berkeluarga gitu ya. Gimana sih cara ibu-ibu ini memberi penjelasan gitu kepada keluarga, suami, anak-anak di saat ibu-ibu ini dapat tugas tuh harus meninggalkan keluarga, bertugas ke tanah suci, dan itu nggak waktu yang sebentar, waktunya lama, ada 12 hari, ada 9 hari gitu kan. Gimana nih ngasih penjelasannya ke keluarga gitu? Mungkin kalau saya sendiri itu yang jelas yang pertama ketika mendapatkan tugas, karena kita punya suami, otomatis izin dari suami adalah yang utama. Ridhonya beliau itu memang harus kita minta terlebih dahulu ketika kita memang saat itu ditugaskan. Jadi akan memperringan langkah kita, insya Allah. Suami dan keluarga kita ketika kita beri pengertian, pengetahuan bahwasanya memang kesana itu untuk beribadah, dan juga mungkin mereka juga paham bahwasanya memang dambaan semua muslim lah ya untuk bisa datang ke sana itu pasti insya Allah mereka akan meridhoi, dan ini adalah jalan yang baik, ibadah yang baik itu insya Allah seperti itu. Oke, next Bu Ana gimana nih keluarganya? Alhamdulillah, karena supportnya keluarga ya, sejak jadi Pesyiar Baitullah, alhamdulillah semua insya Allah yang jalan yang baik itu pasti diridhoi sama suami. Jadi selama ini alhamdulillah apapun yang saya lakukan sepenting nggak melenceng dari Kodratnya wanita. Yang penting kita tahu gimana kerjaannya di rumah selesai, gimana kita harus pas keluar itu bisa gitu kan, semua teratasi insya Allah atas izinnya Allah SWT, atas izin suami insya Allah keluarga mesti menerima. Ya. Mapak Udah balance gitu ya, benar. Iya. Oke, next ada Bu Asih, gimana nih Bu keluarganya untuk memberi penjelasannya ke keluarga? Ya, tidak beda jauh dengan teman-teman saya ini. Insya Allah untuk cita-cita yang baik, tujuan yang baik, apalagi kita kok diberi kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci untuk membersamai jamaah. Alhamdulillah, dengan itu tadi yang saya sampaikan ke Bu Ana, bahwa di sela-sela kesibukan kita meminta izin kepada suami untuk berangkat ke tanah suci, itu memang faktor utama, tanpa kita harus istilahnya meninggalkan kewajiban saya di rumah seperti itu, Mbak. Insya Allah sampai detik ini suami saya dan anak-anak saya ridho. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti pemirsa, kunci utamanya kalau udah berkeluarga itu satu, ridho suami ya. Alhamdulillah para ibu-ibu ini sangat produktif sekali dan bisa membagi waktunya dengan seimbang, balance, jadi dunia dan akhiratnya jalan. Masya Allah. Pertanyaan yang dalam banget nih, karena ibu-ibu kan udah sering banget nih bolak-balik ke tanah suci. Apa sih satu kalimat
yang terbersit di pikiran dan hati ibu-ibu semua untuk nggambarin tanah suci? Dimulai dari Bu Rini dulu mungkin ya. Satu kata untuk Baitullah bagi saya adalah ampunan. Ampunan, oke. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan di sana kecuali mohon ampun. Iya, benar. Ampunan luar biasa lah Mbak Yunda di rumah ataupun ketika di sini bilang saya mau minta ini, mau minta itu, mau doa ini itu, ternyata ketika di depan nggak bisa ngomong apa-apa selain minta ampunan sama Allah. Ya Allah, dosanya luar biasa. Saya kalau bicara ini sampai merinding. Ya Allah. Masih teringat ya Bu? Iya, pokoknya hanya ampunan yang ketika tawaf itu juga itu ketika berapa kali bertanya hanya minta ampun saja yang keluar dari mulut ini. Ya Allah, mohon ampun itu yang keingat adalah dosa-dosa di depan mata saya. Masya Allah. Betul, 1000 wishlist hancur ya Bu dengan satu mohon ampun. Betul. Selanjutnya mungkin di Bu Ana ya, gimana Bu? Satu kata. Iya, satu kata aja. Kalau menurut saya itu sabar. Sabar. Karena kita sebagai para pelayannya tamu Allah itu benar-benar harus sabar yang besar. Iya. Karena banyak macam para jamaah itu macam-macam watak dan sifat itulah ya. Itu kita harus benar-benar sabar melayani mereka. Kita sebagai pelayan tamu Allah. Iya, harus sabar ya, betul benar. Oke, next ini Bu Asih. Gimana Bu Asih, satu kata? Kalau teman-teman saya kan cuma satu kata ya Mbak. Iya. Kalau saya 2 kata. Boleh banget. boleh Doa dan banget. kerinduan Mbak. Doa Masya dan Allah, kerinduan. saya sedih mau nangis. boleh nangis aja Bu. Gimana Bu, bisa diceritakan kenapa tuh rindu? Ya. Apa sih yang dirindukan? Tisu guys. Iya, pasti semua orang yang udah kesana tuh rindu ya Bu Ibu, semuanya pasti. Masya Allah. Orang yang belum pernah kesana aja, teman-teman itu udah ngerasain rindu, apalagi orang yang udah berkali-kali kesana, rindunya tuh malah makin double gitu, ekstra combo rindunya. Kita diberi kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci. Enggak Bu. Kita diberi luasan, sebenarnya sih doa di mana saja bisa ya Mbak. Betul. Maksudnya di mana saja bisa, akan tetapi Allah memberikan kita kesempatan betul. Untuk bisa datang ke sana dengan kita membawa dosa Mbak. Saya juga teringat almarhum ibu saya. Dari dulu beliau selalu menginginkan untuk saya berangkat ke tanah suci. Saat itu saya belum terpanggil untuk datang ke sana. Sampai pada akhirnya saya ketemu Pak Murad, bergabung di sini, Allah memberikan jalan untuk saya bisa ke sana. Dan saat itu ibu saya sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah ya, berkat mungkin ini jalannya Allah diberikan di Famaza. Alhamdulillah ibu bisa menjadi wasilah orang tuanya, bisa melanjutkan impian-impian orang tua untuk bisa berangkat ke Baitullah. Masya Allah, semoga menjadi inspirasi gitu buat teman-teman semua yang di luar sana ya teman-teman. saya selalu ingat ibu saya Pak, kalau benar-benar Baitullah, karena beliau memang selalu mensupport saya untuk ke sana. Saya datang ke sana malah beliau sudah nggak menyaksikan. Betul. Oke, buat pemirsa yang masih punya orang tua, silahkan dibahagiakan mumpung masih ada kesempatan dan waktunya gitu ya teman-teman. Tadi mendengar Bu Ana gitu ya, katanya kalau di sana itu harus sabar gitu kan. Sebenarnya aku berkesinambungan sama pertanyaan selanjutnya nih, karena memang jamaah itu dari latar belakang yang beda-beda ya. Nah, terus emosinya juga beda-beda. Pernah nggak sih ngalamin ibu-ibu semua ini mendampingi jamaah yang mohon maaf emosionalnya itu kurang apa ya,
kurang stabil, betul, kurang stabil. Dan gimana sih cara menghadapinya supaya tetap bisa tenang gitu kalian semua? Coba dimulai dari Bu Ana dulu deh, gimana? Pernah nggak menghadapi seperti itu gitu? Ya paling best pokoknya. Iya, unik gitu kan ya? Ya kita tetap harus kita terkenal ya, terus ya motivasi ya, bahasanya gimana ya, ngomong secara halus lah ya, Secara kalau boleh halus, ya. ya emosi kita emosi lebih banyak menerima gitu. Oh iya, menerima ya. Pernah mengalami seperti itu, ya sudah kalau ada ya udah Kim, nggak usah diungkapkan, takut untuk kita lagi ada di tanah suci kan, nggak boleh pernah ngomong sembarangan gitu kan. Otomatis harus saling memotivasi, saling support. Ya misalkan lagi emosi, ya udah kita ngomongnya baik-baik, terus banyak istighfar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. 1000 kali. Oh iya, ya udahlah gitu ya. Iya benar. Itu emang ujiannya kita. Iya, benar. Ujiannya saya terutama kan. Iya benar. Sebagai pendamping ya Bu. Sabar. Itu kita maklumi aja. Kalau Bu Asih gimana nih Bu? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pastinya semuanya pernah mengalami. Hampir semua ya Mbak. Ya, semuanya ya, Bu. Iya betul. Karena kita bawa 45 jamaah, otomatis kita harus memahami 45 karakter ya Mbak ya. Benar. Mau yang sabar, mau yang bawel, mau yang apa. Itu juga seperti Bu Ana tadi bilang, karena memang itu tugas kita di sana, memberi pelayanan terbaik, memberi rasa aman, rasa nyaman ya, bisa mungkin mereka kita edukasi seperti Iya, itu. Maksudnya mungkin agar tidak panik, agar tidak gimana ya, nggak bingung atau apa kan. Misal kalau menurut saya sih hal sepele itu sebenarnya nggak perlu kita ributkan, Iya, tapi namanya jamaah panik, kami Iya, takut. Nah itu memang tugas kita untuk memberikan pengertian ke Iya. beliau-beliau ini, insya Allah dengan pelayanan kita, dengan kesabaran kita, insya Allah mereka bisa menerima seperti itu. Insya Allah. Ya, di next Bu Rini nih gimana nih? Ada pengalaman yang unik juga? Iya, sejauh ini ya, memang banyak yang pengalaman seperti itu. Sahabat-sahabat saya juga ada juga menyampaikan kadang itu hal sepele bisa membuat ya emosi. Karena apa? Memang kita tidak memungkiri di sana sudah capek ya, ibaratnya capek, terus sesudah itu memang cuaca yang memang kita harus menyesuaikan, beradaptasi. Kadang hal sepele, contoh lah saya pernah mengalami itu, ibu dan anak lah, ketika itu ibunya itu hilang gitu, ibunya itu terpental dari rombongannya, putrinya ini lah. Ketika itu ibunya entah berada di mana, ditengok pas di Masjid Nabawi itu nggak ada. Wah, anaknya panik. Wah, itu, ibu saya hilang, di mana? Ini seperti ini yang kadang kita itu juga harus pandai dalam menyikapi istilahnya situasi ya. Jadinya ketika itu pun saya tanya, jangan membuat panik gitu loh. Bagaimana karena sudah panik, kita nggak boleh lebih panik, kita harus down ya, tenang dulu. Di mana tadi ceritanya lah itu, ketika di Masjid Nabawi ternyata itu saya sudah tidak ada dan sebagainya. Ya tenang tadi di mana. Nah terus akhirnya kami terutama memang mengetahui kita yang ada di sana memang luar biasa Pak Yuda ya, mereka juga menenangkan. Oke ibu nggak apa-apa, sampai aja nanti ketemu lah. Itulah yang membuat suasana terus menjadi lebih istilahnya kondusif, terus tidak terlalu tegang seperti itu. Akhirnya kita cari, ternyata alhamdulillah memang tertekan dengan apa? Tenang. Iya, tenang dan mengkondisikan jangan sampai kita lebih panik dari jamaahnya seperti itu. Oke nih, sebagai role leader perempuan-perempuan gini kan kita ini ya Bu, empatinya tuh tinggi gitu. Gimana sih kita menyikapi gitu, ngelihat jamaah itu yang mungkin dia tuh saat beribadah itu kan ini banget gitu Bu, saking khusuknya tuh nangis gitu kan, supaya kita tuh nggak kebawa gitu, ikutan gitu. Itu gimana menyikapinya?
Mau dari Bu Asi dulu? Boleh. Kalau menurut saya sih masalahnya kan memang di sana itu kan memang gini loh Mbak Indah. Emosionalnya itu memang wah lah, maksudnya gini, gimana ya, bebas berekspresi lah jelas di sana. Itu mau nangis, mau teriak-teriak, itu nggak ada orang yang Marah. iya, terserah kamu mau apa, kan yang tahu isi hati mereka cuma mereka sendiri lah. Ketika kita beribadah ya udah kita fokus ke diri kita sendiri waktu ibadah loh ya, maksudnya ketika kita ibadah ya udah kita fokus ke diri kita sendiri, nggak usah terbawa untuk yang sebelah. Kan misalkan kalau kita dekat ya udah kita kita tenangin, tapi kalau misalkan enggak ya udah biarin saja, karena memang di sana itu waktunya untuk mengeksplor hati ya, mengeksplor hati, maksudnya mengungkapkan perasaan, mau sedih, mau ya, karena itu tadi yang saya sampaikan Mbak Indah, semua umat muslim yang ke sana kan dari berbagai macam tujuan ya, dalam artian mungkin karena memang ada hajat-hajat tertentu, atau memang karena beliau ini gimana ya sedih atau apa ya, itu sudahan lah. Maka dari itu kalau misalkan memang beliau sedang yang berlarut seperti itu, udah biarkan dulu gitu. Memang kita waktunya ibadah memang biarkan dulu gitu. Jadi kita nanti kan otomatis nanti selesai kan pasti insya Allah sudah mereda. Mungkin cara beliau mengadu kepada penciptanya itu seperti itu. Kita hormati saja lah. Iya, begitu. Kalau Bu Ana gimana nih Bu Ana? Saling menguatkan Ya. Tapi tidak ikut seperti itu atau terlarut gitu. Biasanya kan ada ibu-ibu akhirnya jadi terlarut, jadi keinget mungkin. kadang pasti ke bawah ya, masih bisa kan kita lihat teman kita nangis ya otomatis ya Mbak. Iya. Next Bu Rini gimana Bu? Iya, kesedihan itu memang kita apa ya, wajar atau kita maklumilah ya, dalam apalagi di sana memang tempat yang memang kita untuk mencurahkan segala isi hati kita itu memang tidak terbendung lagi. Tapi kembali lagi kepada kita ketika bertugas sebagai tour leader itu juga memang harus mengontrol, walaupun kita ikut menangis, cuman kadang kita langsung mungkin dengan cara menangis pundak beliau, "Ampun Bu, nggih, monggo." Nah, seperti itu mereka mungkin akan merasa tenang, terredakan, dan juga memang kita di situ juga tidak boleh terlalu berlarut juga, karena banyak sekali mungkin jamaah ataupun yang nun sewu simbah-simbah yang memang harus kita perhatikan, harus kita sudah di mana dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita terlarut di situ, kita punya jamaah malah simbah-simbah mungkin ada yang lari ke sana ke sini. Nah, itu yang kita harus juga perhatikan. Benar-benar. Iya. Mantap. Berarti memang sebagai tour leader, iya betul seperti kata Mas Awan, harus multitasking gitu ya. Jadi harus nggak boleh out of control gitu ya. Harus tetap, walaupun kita khusyuk berdoa sambil kanan kirinya masih ada nih jamaah gitu ya. Atau yang tiba-tiba kayak aku udah pernah ngalamin, boleh cerita sedikit ya? Jadi itu pertama kali aku umroh itu landing di Jeddah. Landing di Jeddah itu aku terharu, Masya Allah. Emang aku udah sampai sini ya? Aku nangis Bu. Nah, qadarullah sebelahku mbah-mbah. Dia langsung nepuk aku, Mbak, kita udah sampai ya, kita udah sampai. Air mata udah nggak bisa turun lagi Bu. Ditarik kayak turun tuh jatuh lagi gitu. Oke, I'm to leader here gitu kan. Oke gitu kan. Oke, ayo Bu, monggo silahkan. Oke, sedikit cerita aja sih. Terus diingatkan oleh iya benar, diingatkan sendiri oleh jamaahnya, Mbak, kita udah sampai ya ini gitu. Ya Allah. Terus langsung teringat lagi langsung itu. Nggak ada kesempatan gitu kayak mau ikut larut gitu dalam terharunya euforianya gitu. Sebagai tour leader itu kan memang menguras energi pikiran gitu ya, karena semua apa-apa itu perlu kita layani dengan maksimal. Pernah nggak sih ibu-ibu itu merasa, ya ampun, aku nih udah capek banget loh fisiknya gitu, udah kayak ngerasa badannya capek gitu, tapi harus tetap senyum di depan jamaah gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak Bu Ibu? Jelas banget. Pernah ya. Boleh diceritain nggak momennya kayak kapan gitu, terus lagi saat di mana posisinya lagi mau ngapain gitu?
Kalau mungkin saya Mbak Yuna ketika itu ketika jam istirahat lah, sesudah sholat isya sudah saya mau di kamar, udah lepas jilbab dan lain sebagainya, udah mau bahasa Inggrisnya mau selonjoran, Sleeping mau selonjoran, Lying down. ya Allah, baru mau pegang HP sudah ditelepon, Mbak Niki, Pak Niki betul apa? Seperti ini. Astagfirullahaladzim, karena seperti itu Mbak Yuna. Tapi kembali ke masalah profesionalitas dan juga kembali ke tanggung jawab saya sebagai seorang leader, ya itu memang harus kita istilahnya ya kita harus lawan capek kita gitu loh. Walaupun kita harus tahu kapan kita harus istirahat dan juga kita tetap harus menjaga stamina agar tetap sehat, tapi tetap kita harus tanggung jawab. Jadi ketika itu memang ada hal seperti itu, oke, kita laksanakan dengan disikapi dengan tenang dan juga oke lah, saya harus cari, nah misalnya seperti itu, ya Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lagi jilbab, akhirnya pakai lagi jilbabnya, ya keluar kamar lagi, akhirnya cari jamaah lagi, seperti itu. Motivasi atau apa Bu yang bisa bikin Ibu tuh lagi capek tapi kayak ingat apa sih Ibu atau apa sih motivasinya gitu? Motivasinya adalah bahwa saya itu ke situ adalah sebagai amanah yang memang betul-betul biro ataupun mungkin di sini betul-betul saya harus profesional dan juga tanggung jawab bahwasanya amanah itu harus dilaksanakan, dan insya Allah ketika kita menjalankan amanah dengan baik, insya Allah Allah pasti akan memberi pertolongan. Itu yang menguatkan. Iya, itu yang menguatkan, dan itu terus saya dalam jiwa saya, pokoknya saya harus bisa, saya sudah sampai sini saja, ibaratnya ketika di sana saya sudah sampai tempat ini saja, itu sudah anugerah yang luar biasa buat saya. Luar biasa. Kalau Bu Ana gimana Bu? Saya pernah ya ngalamin pas keberangkatan Desember itu, ya bawa jamaah, terus kan sudah mau bagian kamar gitu ya. Mereka pada masuk kamar, ternyata nggak pada bisa buka pintu kamarnya, kan pakai kunci yang tempel. ditempel lah. Itu banyak yang nggak bisa, kan ibu-ibu langsung telepon, Mbak Ana ini nggak bisa dibuka gitu kan. Ya udah kita mesti otomatis turun nyari kamar mereka gitu kan. Sudah dicoba, udah bolak-balik ke resepsionis, ternyata memang itu error. Kita juga harus bisa membaca sebisanya kita. Saya juga Jadi pernah, terus ada lagi pernah itu jamaah itu nggak bisa buka koper karena pakai yang kunci otomatis itu yang nyadiri itu anaknya. Kebetulan nggak bisa, ya kalau Bu besok insya Allah mesti bisa lah. Jeda semalam gitu ya udah Bu nggak apa-apa, nggak ganti baju dulu nggak apa-apa. Paginya anaknya WA kan saya langsung telepon anaknya ya kan. Tapi kan mungkin pas malam di Indonesia ya kan malam, jadi mereka masih udah pada tidur kan. Paginya alhamdulillah anaknya WA, Bu ini kodenya ini, alhamdulillah bisa buka. Terus pengalaman lagi itu pas mau pulang kan otomatis kebanyakan pulang itu kita membawa serat sudah nggak ada Iya benar. itu pas pulang saya itu kehilangan suara. Tapi konser. kan mikir nanti sampai bandara harus bagi paspor, harus ya tetap harus melayani mereka, semuanya pada capek, tapi kita nggak boleh capek. Kita itu pelayannya tamu-tamu Allah, jadi kita itu memang harus melayani semuanya apapun kondisinya, kita harus menguatkan diri sendiri, jadi nggak boleh sakit walaupun tetap gimana pun itu udah kewajiban kita. Masya Allah. Harus menguatkan diri sendiri ya Bu. Diri sendiri, kita sehat-sehat, insya Allah masih sehat. Karena ya gitu itu pikiran kita sendiri kan, kita capek, ikut-ikutan capek. Makanya kalau kita bisa, kita kuat, kita sehat, mesti insya Allah Allah itu maha mengetahui. Betul, afirmasi positif semua ya. Iya, betul. Kalau Bu Asi gimana nih Bu? Gimana nih motivasi saat menghadapi seperti itu? Ya hampir sama seperti sahabat-sahabat saya yang di depan ini. Maksudnya permasalahannya karena mungkin ada yang lansia, kemudian baru pertama kali keberangkatan, jadi ada yang nyasar lah, intinya seperti itu Mbak. Nah ketika ada yang nyasar ya
tadi seperti Bu Dini sampaikan, saya kan ke masjid itu pasti paling terakhir karena saya pastikan untuk jamaah yang tidak membutuhkan pertolongan apa-apa ya, bantuan itu memang saya kondisikan untuk di situ dulu. Kalau ketika sudah betul-betul sudah aman, saya baru berangkat ke masjid. Kemudian saya kan otomatis karena saya badan sendiri, saya kan bisa di tempat manapun lah Mbak. Nah ketika saat itu ada yang konfirmasi sama Bu Ana, itu katanya itu ada yang nyasar di sini. Nah ini udah mau komat Mbak, nah nek aku lungo ya nanti terus udah nggak dapat tempat begitulah. Terus nanti alhamdulillah begitu dengan selesai sholat kita hubungi Bu, udah Bu di situ aja jangan pergi, atau misalkan beliau minta tolong untuk diajak belanja dan lain-lain. Dan ada satu hal lagi yang kemarin tadi itu saya bilang kedisiplinan ya Mbak. Jadi ketika kita mau city tour adalah yang disampaikan katanya harus pakai ini, harus pakai itu misalkan baju kemarin ini permisalan aja, tapi itu terjadi. Nah ketika ada jamaah yang sudah turun di lobi, beliau dengar harus pakai ini aksesoris maksudnya. Iya, aksesoris. Dia balik lagi ke kamar otomatis kan liftnya kredit dan lain-lain kan seperti itu Mbak. Itu waktu sudah mepet, ada yang kita udah masuk lift waktu udah mepet, ada yang mau masuk Mbak, ada yang mau masuk udah ditutup, jangan berantem lah di situ Mbak. Nah itu yang bikin saya udah ini di tanah suci sudah jangan berantem lah seperti itu. Alhamdulillah dengan bahasa yang enak didengar bahwa kita memberi pengertian ini di tanah suci, kita nggak selayaknya seperti itu. Alhamdulillah baik-baik saja seperti itu. Lah memang gimana ya Mbak, namanya tour leader memang harus siap dengan segala situasi, harus bisa memberi rasa nyaman, terutama rasa nyaman ketika ada temannya yang apa, karena memang tadi saya sampaikan bahwa 45 yang karakternya kan 45, makanya kita harus pandai-pandai untuk menyikapi seperti itu. Cuman alhamdulillah untuk didasari karena kita rasa tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami, alhamdulillah semuanya tercover dengan baik seperti itu. Alhasil apa Mbak? Dengan beliau pulang, alhamdulillah insya Allah hampir sama saya terutama menyampaikan kepuasan untuk pelayanan di tempat kita Hamazatul Efrem. Iya, Masya Allah. Berarti emang benar ya, sebagai tour leader itu ya memang harus mensugesti dirinya sendiri, itu memang seorang tour leader. Jadi harus menguatkan dirinya masing-masing, harus menerima segala keadaan. Jelas mengesampingkan ego. Masya Allah. Jadi itu kan selama di Mekah itu kan pasti banyak kejadian unik ya ibu-ibu semua, entah itu aneh ataupun ajaib. Pernah nggak sih ibu-ibu sendiri yang mengalami itu atau melihat langsung gitu? Pernah. Pastinya pernah ya. Coba aku mau denger deh cerita dari Bu Asih dulu. Ya. Gimana? Ada dua kejadian yang saya lihat sendiri ya Mbak. Maksudnya yang pertama itu tasbih digital itu. Oh iya, tasbih digital. Teman satu kamar saya itu tasbih digitalnya hilang di Madinah, Mbak. Hilang di Madinah. Ketika kita sudah sampai Mekah, kita sudah sampai hotel, ternyata tasbih itu ada di kamar beliau. Maksudnya sudah berada di kamarnya beliau. Kita pulang dari masjid itu udah ketemu berada di kamarnya beliau. Kenapa kok nggak di tempat tidur saya, tempat tidur yang lain gitu loh? Ya itu di tempat Di tas dia atau di mana? Bukan di tempat tidur. Orang kita pulang dari masjid ketemunya. Jadi Masya Allah di sini ya maksudnya iya maksudnya gitu. Udah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mau umroh sunnah itu kan kita ambil mikot di Masjid Aisyah ya Mbak. Betul. Nah, ada salah satu jamaah yang nemteknya hilang. Nah, beliau bilang, Mbak aku nemteknya hilang, wes rapopo Bu, yang penting jenengan bawa seraya kan? Iya saya bawa, yaudah nggak apa-apa gitu. Nah kemudian kita kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh sunat, tawaf, sa'i. Nah sa'i Safa Marwah pas ke-7 itu pas Marwah itu hampir selesai, saya mau belok ke tempat tahalulan itu kok tiba-tiba saya melihat pas di sebelah saya itu kok kayak nemtek. Terus kemudian saya balik lagi
tak ambil ternyata nemteknya Bu itu yang tadi hilang. Masya Allah. Terus saya ya di dalam hati Masya Allah, maksudnya kok di sini ketemunya gitu. Kemudian saya cari ibunya itu, terus dia ribut, kok ketemu nih nggon kowe, kok bisa nih nggon kowe, seperti itu ya. Saya nggak tahu, ini kuasanya Allah seperti itu. Memang luar biasa yang namanya tanah suci itu nggak bisa buat main-main kan, seperti itu. Itu pengalaman saya yang maksudnya saya sendiri yang merasakan nyata di depan lah, seperti itu. Kalau Bu Rini gimana nih? Pernah nggak ngalamin kejadian ajaib, unik yang masih kepikiran sampai sekarang tuh kalau diingat bisa bikin merinding gitu? Kalau saya itu yang pertama diri saya sendiri. Oh, diri sendiri. Ya, saya itu ketika itu sedang jalan di Nabawi itu, di Madinah ya. Ketika itu karet yang buat kuncir saya itu kan hilang. Terus saya kan risih gitu ya, rambutnya itu terurai. Saya bilang sama teman saya, Mbak punya karet nggak? Takon karet kok neng kene gitu, takon karet kok neng kene, risih, saya bilang gitu lah. Baru berapa langkah saya berjalan itu nggak jauh dari ketika saya ngucap, lah kok di depan saya ada karet. Jangan karet untuk apa? Untuk kuncir rambut saya sampai Allah ya Rabbi, apa karet saya sampai bilang gitu sama saking apa ya, amazing banget gitu loh. Saya ya Allah karet, gedene karet lah ibaratnya seperti itu, Masya Allah, seperti di surga kan Mbak. Saya langsung buat kuncir ya itu. Terus yang kedua ketika ada jamaah juga yang waktu itu dia itu pengen banget bakso Mbak, pengen banget bakso lah. Ketika sedang jalan-jalan itu Qadarullah ada yang kasih bakso, dia itu maem sambil merebus milih. Tanya kayak apa sih maem kok karo nangis? Tadi saya pengen bakso, ini dikasih bakso, ya Allah, Masya Allah. Saya sampai hal sekecil itu gitu loh, Masya Allah, betapa luar biasanya tanah suci kan. Makanya di sana memang harus benar-benar batin, matur, dan juga segala sesuatunya itu yang baik, asli itu yang baik. Kita akan mendapatkan kebaikan di situ ya. Luar biasa pokoknya. Ya. Kalau Bu Ana gimana nih? Ada nggak? Ya, saya punya pengalaman sendiri pertama kali umroh dulu ya. Itu saya kayak rasanya belum percaya kalau ada pernah cerita misalkan di sana batin itu pasti akan terjadi gitu kan. Nah, saya penasaran ya, maksudnya gimana ya? Saya gini loh, Coba-coba ya. Ya, tapi rasanya kayak apa iya sih benar terjadi? Emang benar gitu ya. Terus gini, saya lihat sandal, punya saya sandal kan, saya setelah sholat cari nek batin sandalnya hilang, kok hilang benar. Nah, saya setelah selesai sholat tak lihatin, oh sandalnya aman. Saya terus masih aman itu berapa kali saya lihat masih aman. Terus tak tinggal foto-foto kan saking amazingnya sama Masjid Nabawi kan. Setelah beberapa jam gitu ternyata sandalnya hilang. Astagfirullahaladzim, makanya saya astagfirullahaladzim, emang benar berarti kita nggak boleh seperti itu. Nah, lalu itu kan saya beli lagi sandal ya. Nah, teman kita masuk Masjid Nabawi kan sandalnya dilepas, tak taruhlah di laci-laci. Punya teman saya itu nggak hilang, punya saya hilang lagi. Dua kali saya hilang sandal loh. Itu baru-baru itu, makanya astagfirullahaladzim, berarti emang benar kita nggak boleh batin yang jelek-jelek gitu loh ya. Kayak saya itu kayak meragukan Allah gitu. Maksudnya kesannya orang ada tuh mesti kayak kono terjadi gitu loh ya. Itu astagfirullahaladzim, itu pengalaman pertama kali. Ya makanya ya sekarang kan yuk, karena pengalaman kita pasti belajar bisa cerita itu hal-hal unik yang sampai sekarang nggak boleh kita menyepelekan sesuatu. Iya ya, ternyata emang benar kawan, tanah suci itu tempat suci yang nggak boleh kita batin yang elek-elek. Apalagi memuji Allah ya. Itu benar-benar sampai sekarang itu nggak boleh, astagfirullahaladzim, benar-benar. Padahal aku pikir kalau tour leader udah nggak kepikiran yang seperti itu. Pertama kali belum jadi tour leader, masih jamaah. Masya Allah. Kan orang cerita mesti yang kepikiran. Nakut-nakutin, pokoknya di sana itu nggak boleh menyakiti hewan gitu kan. Saya pikir saya di sini tuh suka banget kalau ada nyamuk langsung hawane. Ternyata di sana emang nggak ada nyamuk. Maksudnya
kita nggak boleh lama. Itulah intinya menyepelekan sesuatu itu nggak Tuh, boleh. Masya Allah. Pengalaman seperti itu. Pengalamannya ada yang merinding, seru dan unik juga nih. Masya Allah, seru-seru. Ada sih saya mbak pengalaman yang bikin merinding itu ada ya, jamaah kita pas kita berangkat Mesir. Iya, boleh diceritakan gimana tuh, Bu? Jamaah itu cita-citanya meninggal di Iya. Makkah Madinah. Ini baru teman merinding. teman ibu saya, dia Gimana ceritanya, Bu? Coba. padahal berangkat sehat kan, kita dulu jamaah Mesir, Mesir plus umrah plus Mesir dulu pernah kita berangkatnya sehat, masih jalan-jalan, tapi qadarullah pas di Mekah beliau itu tiba-tiba sakit. Tiba-tiba. Meninggalnya di Mekah. Ya Itu Allah. kejadian yang benar-benar ya itu berarti kan dikabulkan sama Allah ya. Masya Allah. Cita-citanya meninggal di Mekah. Di Mekah. Ya, kami mengalami sendiri waktu itu ya, Iya. Bu Ana. Seperti itu. Bolak-baliknya kita ke rumah sakit ketika beliau Sudah berada wafat. di sana. Asik Jadi banget. sempat dibawa ke rumah sakit dulu. Iya, kami menunggu dan sebisa kami ya memang di sana dengan language-nya kami bisanya bahasa Inggris ya bahasa Inggris ya waktu itu memang terus kita sebagai keluarganya seperti itu. Saya bilang, "Is it your mother?" "Yes. She's my mother." Saya bilang gitu. Akhirnya saya boleh masuk, boleh melihat keadaannya tapi tidak boleh mengambil gambar dan lain sebagainya. Beliau berangkat sendiri berarti. Iya. Itu kan sebenarnya kan modelnya dulu ikut arisan ya, teman saya kan harusnya bareng, tapi itu dia nitip buat ibunya aja yang berangkat umroh ibunya. Beliaunya sudah haji, alhamdulillah. Ya itu cita-citanya pokoknya ya pernah cerita gitulah, cita-cita pengen bongkok meninggal ya orang Mekah Madinah gitu. Alhamdulillah ya kita nggak pernah nyangka lah Dikabulkan semua ya. dikabulkan. Ah, Masya Allah. Sampai kita nggak pernah Padahal nyangka dari sakitnya itu keluarganya. cepet banget ya Bu Ana. Enggak. Iya, Nggak waktunya ada, itu nggak ada. orangnya sehat sih. Sehat ketika itu hanya minta apa dipijit dan beberapa enggak sampai 1 jam kok begitu banget berarti. ya duduk ketika mulai di hotel sampai ke rumah sakit itu enggak lama loh, beliau masih sehat loh, masih bisa Iya. ngendikan biasa Jadi dibawa ke rumah sakit didorong itu masih bisa guyon. iya Guyoni gitu loh sama Pak iya Murad ya. pakai Pak Murad itu guyoni lah, kita juga ikut guyon masih biasa Masuk rumah langsung sakit langsung drop nggak bisa diajak komunikasi. langsung. Masya Allah. Merinding. Iya. Ya itu keajaiban yang bikin merinding. Semoga Allah ini ya beri sisi terbaik. Iya, amin. Insya Allah husnul khotimah. Ini kan udah banyak banget nih aku dengar cerita dan pengalaman ibu-ibu semua ya. Dan kebanyakan memang jamaah kita itu lansia ya. Iya. Nah, pernah nggak sih, karena kan biasanya kalau lansia itu nganggap kita sebagai tour leader tuh anaknya, pernah nggak sih ada apa ya pesan atau kesannya jamaah ke ibu-ibu semua tuh yang membekas di hati ibu-ibu semua? Ada nggak yang mungkin memberi pesan ke ibu setelah pulang gitu seperti apa gitu dan membekas banget lah gitu di hati ibu-ibu semua? Ada nggak? Yang pasti apa? Ya Allah, yang jelas terharu juga. Terharu. Ya, senang juga sudah. Ya ibaratnya bisa membantu mereka, dianggap alhamdulillah walaupun bagaimanapun mereka ya kita sih tidak butuh pamrih dan lain sebagainya, tapi begitu berterima kasihnya ketika itu. Mungkin salah satu contohnya ya Mbak Indah, ketika itu memang ada salah satu jamaah sudah sepuh, beliau itu pengen banget megang Ka'bah. Nah waktu itu beliau kan belum sempat ya, belum pegang. Terus beliau matur ngendika ke saya, Mbak, tolong anu ta aja ngomek Ka'bah lah seperti itu. Saya matur nggih Mbah, nggo ngomek Ka'bah tapi satu syaratnya si Mbah manut kalih nganu ndonga mangke bisa megang Ka'bah. Manut kalih ndonga, nggih, mengki tak gandeng kula. Nggih, manut. Alhamdulillah sampai ke depan dan beliau sudah berhasil untuk nyium Ka'bah. Beliau, ya Allah, terima kasih sekali. Ya Allah, ini matur nuwun rasakan Ka'bah. Sininya saya itu rasanya ya Allah, biar saya hilang kabeh. Iya. Ya Allah, rasakan megang Ka'bah dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Itu ya Allah bisa membuat beliau bahagia seperti itu kan
kalau bukan pertolongan Gusti Allah, saya nggak mungkin mengajak beliau bisa sampai museum nggak seperti ini. Betul atas pertolongan Allah ya Bu. Iya. Oke, kalau Bu Asih gimana nih Bu? Kalau saya sih Apa ada hampir nggak? wajar-wajar saja sih Oh, Mbak. masih Maksudnya ya. wajar itu karena memang jamaah saya kan hampir rata-rata lansia sih ya Mbak. Iya. Kemudian ketika beliau berangkat ke sana itu non sewune hampir terlalu pasrah. Pasrah. Pokoknya nanti apa yang saya dampingin dipasrahkan ke Bu Asih gitu. Semua pasrah gitu. Alhamdulillah dengan ya karena memang tadi itu memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai tour leader, otomatis saya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, bagi beliau-beliau ini. Maksudnya apalagi kalau ada yang mohon maaf huruf ya Mbak, yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu bagaimana caranya mereka itu bisa seandainya tanpa menunggu saya bisa berangkat ke masjid sendiri gitu kan, harus kita edukasi. Begitu sampai rumah disampaikanlah ke anak cucu bahwa ini loh Bu, ini loh yang kemarin nonton saya seperti itulah, padahal itu sudah pekerjaan kita juga Mbak. Tanpa melihat siapapun mereka, kalau itu satu rombongan sama kita ya udah, itu kan bagian dari kita kan, seperti itu tanggung jawab kita juga gitu. Kok dulu itu jamaahnya Bu Ana, Bu Rini, kantor saya, itu kewajiban kita untuk memberikan edukasi agar beliau itu merasa nyaman ketika berangkat ke masjid sendiri, atau misalkan aman dan nyaman ya Mbak, seperti itu. Tapi alhamdulillah jamaahnya malah jadi bangga-banggain Ibu Iya. gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita bangga dengan Kalau Bu Ana gimana Bu? saya pernah mendampingi yang kemarin itu, tahun kemarin itu ada ya, itu satu keluarga itu kakak beradik lansia semua. Iya. Itu jamaahnya aslinya dari Jakarta, Sragen, Jogja, itu tetap ada gitu ya. Itu senang sekali, itu pas pulang itu cerita oleh Mbak Ana, yakin ikut di Muneva Maza, itu senang banget karena didampingi Mbak Ana sama Pak Murad itu kan. Beliau terkesan banget, pokoknya besok kalau ada rezeki pengen ikut lagi. Itu sampai simbah-simbahnya itu pokoknya kangen kalau Mbak Ana, saya kan sampai ngerti bukan sih gimana tuh gitu ya Mbak, nyoknya kangen kalau Mbak Ana kayak orang sih pikir-pikir ya, orang dia sedikit tapi yang seneng gitu loh, merkombian ya ditolong kayak Iya, Masya Allah. biar pas hilang ditulungi, sandal digawake gitu kan, rasanya ya Allah seneng gitu. Jadi kebahagiaan kita itu kalau jamaah bahagia. Iya, benar. Sampai sekarang alhamdulillah kan masih komunikasi. Terus pas ke Wonosobo itu mereka telepon ketemuan ya, video call gitu loh. Pas video call ya, nganu Pak, kotak niku emangnya bisa kok ya, saya agak 5 menit riku ya, alhamdulillah kan ketemu. Ya itu cerita-cerita lah, pokoknya pengalaman pengen nek ono rezeki kepingin makan meneh bareng saya. Bareng Bu Ana. Masya Allah. Bismillah. Ya jadi kan kita itu emang seorang pesyiar Baitullah itu emang nggak harus mikirin ibadah buat diri sendiri, karena di sana ibadah itu nggak harus melulu sholat, baca Quran. Di sana egois buat diri sendiri, tapi kita melayani para tamu Allah, kita melayani simbah-simbah, nganter misalkan kamar mandi tidak disiram, kita disiram, itu kan termasuk ibadah. Jadi jangan menilai ibadah itu cuman sekedar sholat, itikaf di masjid gitu, kita egois ya kita itu. Jadi kita nggak boleh egois mikirin lah saya di sana belum fokus ibadah buat diri sendiri, nggak boleh. Kita emang di sana ditugasin untuk menemani para tamu Allah. Jadi sudah, jadi insya Allah pahalanya itu kita dapat dari kadang kemakmuran kita itu malah justru lewat hal-hal seperti itu. Gitu, tidak melulu melalui ibadah yang wajib yang kita laksanakan sendiri, tapi datang dari mungkin ketulusan kita membantu mereka lah yang menjadi kemakmuran ibadah kita. Masya Allah. levelnya itu sudah beda. Betul, berarti level mabrur dan mabrurohnya para tour leader itu beda kan? Baca Quran Iya, tapi pelayanan kita yang maksimal, benar ya? Benar, Masya Allah. Benar. Saya juga teringat itu ketika Pak Murad, ketika saya itu mau ambil mikot yang umroh yang kedua itu, Pak Murad ngerti kok, Bu Rini, nggak usah ikut yang kedua, fokus ke jamaah saja. Saya langsung oh iya, siap. Ternyata emang iya, dalam yang kedua itu kan memang lebih capek, lebih ekstra daripada yang pertama. Jadi kita betul-betul harus stay untuk mendampingi jamaah. Jadi itulah yang membuat
berarti memang ibadah kita ya yang seperti ini. Masya Allah. Saya ada pengalaman lagi itu pas ke Rodo. Itu semua jamaah perempuan itu dapat bisa masuk kecuali saya. Dan saya maksudnya harus yang di belakang. Oh iya, nggak kebagian gitu ya. Kebetulan itu nggak bisa masuk satu orang. Ya udahlah aku ya udah berarti ini mungkin salah di saya gitu. Ya udah semua jamaah bisa masuk. Saya harus ngantri lagi lama dikasih barengan sama orang Malaysia. Tapi tak ambil hikmahnya ya Allah, alhamdulillah berarti saya kalau tadi dampingi jamaah cuma bisa sebentar. Tapi kalau sendiri, masya Allah bisa nangis sepuas-puasnya, bisa beribadah lama di Rodo kan, itu tak ambil hikmahnya kita positif thinking. Jadi setiap apapun yang terjadi di sana jangan ngeluh. Misalkan kan ada yang nggak bisa masuk Rodo langsung pada protes sama gironya, gimana sih? Itu kan sudah kewajiban, sudah haknya jamaah harus bisa masuk. Tapi kan itu semua keinginan Allah. Jadi kita harus kembalikan semuanya itu atas izinnya Allah. Jadi ya udahlah, para leader yang ngalah. Iya, orang yang ganti yang itu lebih. ada pengalaman juga Mbak Yunda. Ketika waktu itu saya itu semua jamaah udah pulang ke hotel, saya harus nunggu salah satu jamaah yang belum kebagian masuk Raudhah. Jadi ketika itu, Mbak, saya belum masuk Raudhah, ini ada jadwal, saya diantar. Padahal ya waktu itu memang sudah lelah, sudah capek. Saya bilang oke, enggak apa-apa, saya cuma ngantar aja. Terus dari sana bilang, mutawifnya kita yang putri itu bilang, ibu nanti kalau ibu dapat jatah nanti tak suruh masuk lagi. Saya ya pokoknya kalau saya manut aja kok, Ustazah saya manut, pokoknya nanti kalau memang bisa masuk ya rezeki saya, kalau tidak masuk ya saya memang berkewajiban ngantar jamaah ini yang belum masuk ke sana. Qadarullah Mbak, di sana di Raudhah itu ketika beliau dapat jatah satu, saya itu digandeng sama mutawifnya itu udah ikut saya. Malah saya dapat jalan yang mudah banget, saya bisa masuk untuk yang kedua kalinya. Saya ya Allah Mbak, tadi kok ya jenengan telepon saya ya biasa kan telepon, iya cok nggak nyambung. Itu kok taruh nyambung pun ini saya nggak ada temennya, saya harus ke Raudhah tapi sendiri karena jatahnya satu. Oh ya tak antar gitu lah, saya kok dapat masuk lagi ke Raudhah. Masya Allah, Imbalannya setinggi melebihi. Tahu seperti itu ya udah saya nungguin yang belum gitu ya Allah. Masya Allah, berarti perjuangan para tour leader ini sangat membekas gitu di hati para jamaah, sampai dibangga-banggain gitu ke keluarganya. Masya Allah, keren banget beneran. Berarti mereka puas ya Bu? Iya, insya Allah, alhamdulillah. Oke, berarti ibu ini udah berapa tahun sih bareng kita? 3 tahun ya? 3 tahunan. 2022. Oh, 22, berarti Ya 2022. 4 tahun ya? Iya, berarti udah hampir jalan 4 tahun Iya. nih. Iya. Kalau boleh tahu nih, selama 4 tahun itu menjadi Pesyiar Baitullah, kemudian bolak-balik ke Tanah Suci, menjadi tour leader, ada nggak sih perasaan yang apa ya? Oh, saya alhamdulillah ini udah berbeda gitu, udah upgrade diri. Apakah jadi lebih sabar gitu? Gimana coba? Aku mulai dari siapa nih, Bu Asi dulu mungkin ya. Boleh nih Bu. Alhamdulillah pastinya iyalah Mbak Yunda. Dulu yang saya bilang saya itu pendosa Mbak. Kalau saya dosa saya banyak sekali Mbak Yunda yang tidak bisa saya sebutkan, karena saya seperti buih di lautan mungkin ya, nggak bisa ya Mbak. Aku itu kenapa ketika alhamdulillah seperti Pak Murad memberikan kesempatan saya untuk datang ke Tanah Suci. Masya Allah, setelah pulang, terutama setelah pulang ya, kalau di sana memang kita seolah-olah, bukan seolah-olah sih, memang kita fokus untuk meminta maaf ya, maksudnya mengupgrade lah ya Mbak, maksudnya seperti itu. Setelah pulang alhamdulillah saya juga sudah ada, saya sendiri yang merasakan sudah ada perubahan banyak. Yang dulu kalau keras kepala mungkin insya Allah saya masih cuma sudah ada lunak-lunaknya lah Mbak. Sudah lebih lembut ya Bu. Yang dulu sholatnya itu kadang kalau salah bolong ya, sekarang walaupun agak terlambat tapi insya Allah saya pasti tak jaga seperti itu. Itu yang sholatnya Mbak. Kemudian untuk
dulu yang sama suami terutama bapak ini biasalah, mulut perempuan kan 20.000 kata katanya Mbak, itu juga sudah mulai saya atur lah, saya kurangi gitu. Itu yang kebetulan lagi kok Masya Allah untuk Pak Murad juga memberikan kesempatan lagi untuk yang umrah yang kedua Mbak Yunda. Ya Allah, saya bahagianya Masya Allah, dalam artian bahagia, ya Allah saya ingin menyempurnakan ibadah saya yang kemarin belum bisa tertunaikan lah, seperti itu. Insya Allah kesini lagi, insya Allah saya akan jauh lebih baik, insya Allah. Walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan kan hanya milik Allah ya Mbak, cuma saya berusaha untuk memperbaiki dan terus memperbaiki seperti itu. Berarti sangat pasti berpengaruh ada. ya Bu. Betul. Oke, next mungkin Bu Ana, gimana nih Bu? Perubahan apa nih yang sudah dialami setelah bergabung gitu kan menjadi Pesyiar Baitullah, terus udah bolak-balik ke Tanah Suci beberapa kali? Perubahan sikap atau ini Semuanya nih boleh, semuanya boleh. Kalau soal ekonomi ya misalkan ya, terus terang otomatis gini loh, lihat rezeki itu nggak harus melulu berupa uang. Betul. Nah, rezeki kita bolak-balik ke umroh itu sudah rezeki yang luar biasa. Betul. Kesempatan tidak semuanya dikasih kesempatan seperti itu. Jadi kita harus bangga, kita harus bahagialah bisa jadi salah satu Pesyiar Baitullah, karena rezekinya itu bisa umroh bonusnya itu bisa umroh bolak-balik. Terus ya kalau buat pribadi itu otomatis kita harus bisa lebih sabar, kita harus memantaskan diri untuk jadi Pesyiar Baitullah. Jadi kita nggak boleh gimana ya, biasanya misalkan rada jerekal kita ya rada jaim siti gitu lah. Ya maksudnya kan kita harus bisa jadi contoh para jamaah. Tidak semua jamaah itu bisa umroh itu karena benar-benar kadang ada yang ikut tren FOMO gitu, nggak semuanya benar-benar dari hati kepingin umroh. Jadi kita harus bisa membuka pikiran mereka, membuka mindset mereka bahwa Baitullah itu benar-benar harus gitu loh. Jadi kita harus membantu mereka membuka itu gitu loh. Jadi kita harus jadi wasilahnya para jamaah untuk bisa mereka pada daftar juga kan kayak gitu. Terus otomatis ya lebih sabar, nggak yang tadinya suka marah-marah itu otomatis namanya istri ya. Terus sekarang juga lebih bisa gimana ya, temoto nggak bisa sekarang misalkan dulu misalkan ya agak kebenaran sedikit bisa lah langsung emosi marah, tapi sekarang ya udah lebih legowo atas apapun, atas rezeki, atas kelakuan siapapun. Misalkan kita difitnah orang nggak sesuai, ya udahlah itu biarin pahalanya buat mereka, dosa-dosanya itu maksudnya kan kita dapat pahalanya aja. Dosanya buat mereka. Jadi kita lebih legowo, misalkan kita pesen minum teh tapi dikasihnya air putih, ya sudahlah nggak apa-apa. Rezekinya Emang putih. rezekinya kayak gitu loh, lebih nerima, nggak boleh Mas gimana sih ini kok saya pesennya teh kok dapatnya putih, itu sudah nggak seperti itu lagi. lebih bisa inilah menerima atas apapun. Pokoknya sekarang prinsip saya menerima takdir ya bersyukur atas apapun. Jadi misalkan orang tahu lah saya seperti apa gitu kan, jadinya lebih bisa menerima, lebih legowo atas apapun. Pokoknya sekarang menerima atas apapun, insya Allah itu lebih bersyukur, insya Allah rezekinya itu akan datang lebih barokah, lebih berkah gitu, seperti itu. Nggak bisa bertele-tele, langsung ini aja. Gimana Bu, langsung aja kita ini. Kalau saya yang jelas hampir sama seperti Bu Ana itu adalah kedekatan, rasa dekat, lebih dekat dengan Baitullah itu ketika menjadi Pesyiar Baitullah, dan juga alhamdulillah Allah memberikan rezeki untuk bisa ke sana, bahkan lebih dari 1 kali. Itu kan memang rezeki yang luar biasa. Jadi saya meyakini semakin kita berkecimpung di dunia ini, dunia umroh dan haji ini, insya Allah Allah akan lebih mendekatkan kita lagi ke Baitullah. Itu jadi lebih dekat. Walaupun nanti kita akan diundang oleh Allah itu dengan berbagai cara. Saya yakin-yakinnya karena apa? Beberapa kali keberangkatan saya itu saya murni Mbak Yunda, saya minta kepada Allah itu dengan segala kepasrahan saya. Saya hanya bilang, ya Allah, kalau pengen umroh, monggo caranya panjenengan. Saya tidak akan ikut campur urusan panjenengan untuk mengumrohkan saya. Kula manut panjenengan jalannya seperti apa, saya pengen umroh.
Bahkan beberapa kali saya minta dengan wasilah apa yang saya lakukan. Yang penting pulau umroh, saya bilang gitu. Saya itu ngeyel seperti anak kecil ngedral uang kepada ibunya itu. Saya ngedral, ya Allah, kalau pengen umroh tapi caranya panjenengan, monggo. Saya tidak punya uang tapi caranya panjenengan. Saya yakin saya bisa berangkat. Alhamdulillah, modal doa-doa saya itulah Allah memanggil saya untuk beberapa kali ke sana. Dan itu yang membuat saya lebih yakin lagi bahwa dahsyatnya doa itu luar biasa. Itu yang menjadi motivasi saya sesudah saya mengenal apapun terjun di dunia umroh dan haji ini. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Oke, berarti dapat kita poinnya ini, ibu-ibu ini jadi lebih sabar. Masya Allah. Lebih yakin Allah. Atas doa-doa yang Iya. dilangitkan. Terus apa tadi, menerima, lebih bersyukur ya. Masya Allah. Senang banget dengarnya jadi Termotivasi ya. leader kita ya. Menjadi inspirasi. Ternyata setelah umroh itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Semoga. Oke, ibu-ibu ini kan sebagai tour leader ya. Sekarang punya pertanyaan di mana ibu-ibu tuh bukan pelayan tamu Allah. Gimana misalnya kalau ngebuat, apa sih yang membuat ibu tuh yakin gitu sama pelayanannya Famaza, bisa mendampingi jamaah-jamaah di tanah suci sana, tapi ibu bukan sebagai tour leader, jadi sebagai sisi jamaah. Apa sih yang dilihat gitu? Yang dirasakan Iya. seperti itu. Apa yang bikin beda Bu? Apa Iya, yang bikin iya. ibu-ibu tuh pilih Famaza gitu? Iya. Kenapa? Saya dokumentasi. Masalahnya sering ngevlog sih jadinya. Ya, saya sebagai jamaah itu kebanyakan jamaah saya ya gitu. Iya. Itu terinspirasi karena emang perbandingannya sama biro lain itu karena dokumentasi. Tidak ada selama ini di biro di Wonosobo itu belum ada yang dokumentasinya sekeren Famaza. Masya Iya. Utama itu dokumentasi. Yang kedua mungkin pelayanan. Ya, kalau saya masalah pelayanan pendampingan ibadah. Kalau saya itu melihat biro-biro yang mungkin saya juga pernah ikut mereka-mereka, tapi di Famaza ini pendampingan masalah ibadah itu adalah yang utama. Jadi mohon maaf, jangan sampai uang kita yang sudah Sia-sia. dikeluarkan banyak ternyata dalam masalah ibadah di sana ada yang memang belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi intinya kalau saya melihat itu ya pendampingan ibadahnya ini yang luar biasa. Iya, pendampingan ibadah mulai dari kita ketika ambil mikot sampai dengan yang terakhir itu benar-benar mutawif kita itu memberikan edukasi yang telaten, yang luar biasa detail, dan juga bahkan dengan kesabaran beliau bahkan sampai ketika tawaf ada yang pipis pun non sewu itu didampingi, bahkan ketika mau kembali tawaf itu diantar dan juga didampingi sampai dengan selesai. Dan ada juga kemarin Mbak Yunda itu, mohon maaf saya juga punya jamaah yang mohon maaf itu kakinya agak sakit, nggak bisa jalan secara sempurna. Beliau dengan sabar nonton ibu tersebut sampai ibu ini juga, ya Allah matur nuwun sangat Famaza, ya Allah, seperti itu yang beliau itu sampai tidak bisa berkata-kata lah, ibaratnya terima kasih sekali atas apa yang sudah diberikan kepada beliau. Masya Allah. Ya. Next Bu Asih gimana nih? Sama sih udah ada dijawab semua. Ramah lansia, ramah lansia itu hampir sama sih Pak. Kalau Bu Rini kan tadi pelayanan di ibadahnya ya, kalau kami nanti Famaza itu memang ramah lansia. Jadi mulai dari pemberkasan di Bikin paspor, rumah sampai keberangkatan hampir kita bantu semua. koper gitu kan. Jadi mereka itu merasa terbantu dan merasa diperhatikan, dianggap betul. Karena tidak semua biro pelayanan seperti itu. Kadang bikin paspor sendiri, Sontek juga tidak ada semuanya sendiri, karena pendampingnya. tahu-tahu mereka harus ngirim berkas gitu ke Iya. kantor. Sementara kalau Famaza hal detail pun kita layani sampai Sampai pengecekan koper kita juga datang ke sana dicek. jadi pelayanannya maksimal, benar-benar jadi tamu Allah itu kita harus melayani sepenuhnya. Jadi walaupun non sewu ini kan kita memang ada beberapa yang jamaah kita
mohon maaf rezekinya kan dari anak, dari cucu yang nunjau di sana lah. Misalkan seperti jamaah saya itu kan ada yang di luar negeri ya Mbak. Nah beliau itu mempercayakan sekali kepada kita semuanya itu alhamdulillah beliau dengan catatan kepuasan seperti itu loh Mbak. Walaupun beliau ada di negeri seberang, dengan pelayanan kami ini alhamdulillah mereka mantap gitu loh Mbak Yunda. Alhamdulillah, semoga ini juga menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin pingin mengumrohkan, menghadiahkan umroh untuk orang tuanya, untuk siapapun yang tidak berada di Wonosobo bisa kok. Kita akan tetap melayani dengan sepenuh hati seperti itu. Masya Allah, berarti yang buat beda itu pelayanan, Betul. tadi ya dokumentasi, Masya Allah. Ini berarti memang nggak ada gitu ya, mungkin belum didapatkan gitu ya dari yang lain gitu, yang buat beda gitu. Iya. Kalau menginspirasi biro lain. Masya Allah, ada biro lain boleh dicoba. Ya nggak apa-apa kan kita kan nebar ini. Jadi, Kebaikan. Alhamdulillah banyak yang biru berarti itu bagus. Karena kita memang setiap kali keberangkatan begitu start, mulai kita di pelepasan itu kan langsung nggak usah nunggu lama itu enggak Mbak. Jadi yang di rumah pun juga senang gitu loh, senang gitu loh Mbak. Gitu. Jadi anak cucunya, keluarganya yang mengikuti perjalanan ibadah keluarganya kan tetap merasa senang gitu loh Vibes-nya Mbak. gitu ya, ikut. Insya Allah. Jadi cucunya ada kalau misalkan hal-hal lucu gitu, cucunya jadi terhibur, wah mbak aku gini itu biasa jadi cerita seperti itu. Insya Allah. Oke, balik lagi mungkin ya kayak ke awal tadi, karena kan background dari jamaah kita ini kan memang beda-beda ya Bu. Iya. Ada nggak sih satu pelajaran gitu yang diambil dari jamaah? Karena kan apa ya, biaya umroh itu kan bisa dibilang nggak murah gitu kan. Ada yang mereka nabung mungkin 5 tahun, 10 tahun untuk perjalanan yang mungkin cuma 9 hari, 12 hari. Ada nggak sih Bu pelajaran hidup yang bisa diambil dari apa ya, usaha mereka gitu untuk berangkat ke Baitullah? Ada nggak sih? Konsisten mungkin ya. Oh, iya. Konsisten nabung, konsisten doa. Maksudnya kalau misalkan seperti saya sendiri aja, wah harga sekian ya banyak lah Mbak. Harga sekian banyak, apalagi kami yang masih mempunyai anak sekolah ya, non sewune itu kan harus memang betul-betul mempersiapkan gitu loh. Nah ketika mohon maaf jamaah kita kan dari tadi disampaikan dari berbagai kalangan, dari yang paling bawah mungkin sampai yang non sewu uangnya tidak berseri mungkin ya. Nah itu kan jadi kita memotivasinya kan dari yang biasa-biasa saja, karena Baitullah itu kan haknya semua umat muslim, tidak memandang beliau itu apa jabatannya, berapa uangnya, tapi betul-betul yang mau memperjuangkan untuk datang ke sana. Nah kemudian beliau yang kita edukasi, kita motivasi itu adalah yang nabung dari 250.000 dengan membuka IPRUM dan lain-lain. Begitu tahu saldonya beliau langsung semangat. Alhamdulillah ini besok ada yang keberangkatan Juli, nggak sampai 1 tahun alhamdulillah beliau termotivasi dari IPRUM itu gitu loh Mbak. Masya Allah, luar biasa. Beliau juga bukan dari kalangan orang berada, tapi pedagang kaki lima seperti itu. Ya itu memotivasi untuk kita semua ya, bahwa kita memang harus konsisten. Kita konsistennya itu ya nabung, ya doa, ya ikhtiar, seperti itu. Insya Allah semuanya Allah akan mempermudah. Iya. Konsisten. Kalau Bu Ana gimana nih Bu Ana? Kalau ada nggak? saya sih tetap nomor 1 kita harus daftar. Apapun kita kalau nggak daftar gimana mau dapat panggilan? Contohnya gini, kita mau periksa ke dokter, tapi kita nggak pernah daftar, nggak bakalan mungkin kita dipanggil. Kita daftar sekolah, kita nggak daftar, kita nggak mungkin dapat panggilan. Kayak kerja kita nggak mengajukan proposal, gitu ya kita nggak bakalan dapat panggilan. Jadi sama aja, Baitullah itu panggilan. Jadi kita harus daftar. Jadi kalau di Pamaza itu ada program iklan Nggak apa-apa. ya. Oke. Itu ada IPRUM, program iuran nabung umroh. Jadi kita buka cuma 250
selanjutnya itu biar Allah yang melunasinya. Masya Allah. Jadi pengalaman saya itu ada jamaah yang Juli ini, itu pertama daftar IPRUM, jadi ikut IPRUM 250. Setelah itu saya bilang, Bu, ikut aja yuk bareng besok Juli yuk. Mbak, saya tapi belum ada pandangan gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah itu setiap minggu beliaunya nabung 2 juta, 1 juta, 3 juta. Alhamdulillah kemarin sudah bisa booking seat. Yuk ini tinggal pelunasan aja. Itu nggak nyampe 1 tahun, cuma 1 bulan 2 bulan lah langsung daftar. Padahal belum ada pandangan, beliaunya itu pengen banget umroh secepatnya. Ngertinya dia pengennya ya itu daftar dulu. Ya itu keajaiban itu hanya milik Allah ya. Jadi Allah yang melunasinya. Jadi saya kalau memotivasi calon jamaah itu ya kita daftar dulu, buka tabungan seberapapun kita harus akad sama Allah, itu kita harus akad. Jadi seberapapun nanti kita pasrahkan ke Allah, itu yang akan melunasinya. Oke, kalau dari Bu Rini ada nggak? Kalau dari saya, saudaraku semuanya, bahwasannya jarak kita ke Baitullah itu tidak akan pernah berubah ketika kita tidak melangkah. Iya. Ya, Allah itu tidak memanggil yang mampu, tapi yang mau. Lah berarti kalau memang benar-benar mau, actionnya itu apa gitu loh. Kalau memang benar-benar mau, ya kita harus action. Ketika action itu apa ya, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiarnya bagaimana? Ya kalau memang belum ada cukup uang ya nabung. Nah seperti itu. Kalau belum bisa nabung ya pokoknya kita harus kunci niat itu dulu. Pokoknya bagaimanapun saya harus ke Baitullah. Insya Allah the miracle of Baitullah itu pasti akan terjadi. Masya Allah. Berarti bener ya, banyak banget ya, berarti pelajaran dari jamaah-jamaah itu yang memotivasi kita gitu ya. Satu tadi daftar dulu supaya dipanggil, terus tadi nabung konsisten, karena tadi apa bener kata Bu Rini, Allah itu nggak manggil yang mampu aja, tapi yang mau, dan kalau yang mau pasti daftar. Oke. Nah sekarang ini kan bulan Mei ini jamaah Wonosobo udah mau berangkat haji ya ibu-ibu semua. Pasti nanti kan ini ibu-ibu pasti ada saudara yang mau berangkat, terus ngelihat mereka berangkat, terus ngelihat pesawat mau nganterin jamaah, terus nanti kepulangan lagi. Itu apa sih doa dan harapan ibu itu kalau melihat mereka-mereka itu gitu? Ya Allah, Bisa menyusul. Bisa segera menyusul ya. Oke, siapa dulu nih? Oke, Bu Rini dulu deh, boleh. Gimana? Apa doa dan harapannya? Adalah ya Allah, saya minimal bisa ke sana lagi bolak-balik sebanyak mungkin, bisa memanjatkan doa di sana dan bisa mengajak lebih banyak saudara, teman-teman, ya kerabat saya untuk bisa ke Baitullah. Itu semoga saja dengan izin Allah, semoga mereka tergerak hatinya untuk beribadah ke sana. Oke, amin. Doain ya pemirsa, 40 yang doa amin, terjawab. Saya kadang ya Allah, semoga saudara-saudara yang belum segera dipanggil ke sana. Amin. Insya Allah. Oke, Bu Ana gimana doa dan harapannya? Siapa juga yang nggak mau kan kita bolak-balik ke Baitullah. Betul. Doanya pokoknya segera bisa ke Baitullah bareng keluarga tercinta, bisa berangkat haji. Entah itu dari mana kita nggak pernah tahu. Itu kalau Allah sudah mengizinkan pasti Allah akan kabulkan. Bismillah, pokoknya bisa bolak-balik ke Baitullah bersama teman-teman, saudara dan para kerabat. Masya Allah. Amin ya teman-teman. Amin. Doain ya. Kalau Bu Asih nih gimana? Sama sih seperti teman-teman saya ini, jelas lah begitu, karena kita sudah merasakan indahnya Baitullah, nikmatnya berdoa di sana. Masya Allah, siapa yang nggak ingin datang lagi ke sana? Doa dan harapan saya, ya Allah, semoga saya, anak-anak saya, keluarga saya bisa secepatnya Allah undang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk haji dan umroh, ya Allah. Amin. Dengan kuasamu ya Rabb, Amin. saya bisa datang ke sana dengan ridho dan izinmu ya Allah. Amin. Dengan ridho Engkau lah ya Allah. Amin. Kami teman-teman semua juga bisa segera datang ke tanah suci Mekah dan amin, Madinah ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Oke. Alhamdulillah.
Oke, teman-teman, mungkin ini udah lebih ya dari 30 menit menemani. Oke, udah 30 menit saya menemani pemirsa semua bersama ibu-ibu, Masya Allah, luar biasa produktif, tour leader Famaza. Oke, karena ini kita ada keberangkatan terdekat nih di bulan Juli 2026, berangkat bareng mereka-mereka ini. Barangkali kalian mau dilayani semaksimal mungkin seperti yang sudah dijelaskan di podcast tadi. Kami memaksimalkan pelayanan kami dan mereka juga menyampingkan ego mereka untuk bisa beribadah sepuasnya di sana, tapi lebih mempedulikan jamaahnya. Yuk, buat kalian yang mau umroh di bulan Juli, boleh banget mumpung masih ada seatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.